anak muda sekarang. Emang segalanya perlu duit, tapi kan kalau lo pengen tahu sesuatu ya lo bertanya, emang telepati. Iya. Gitu. Akhirnya gue tanya nih, tahu nggak ini apaan? Enggak bang. Ini tahu nggak apaan? Enggak. Itu dia lagi ngapain? Nggak tahu bang. Ya tanya lah, giling, diem aja. Gila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di Saung Art Studio. Sekarang kita bersama Pak Caca ya Pak ya? Ya, Tuan Muda Apa Caca. kabar Pak? Alhamdulillah. Nah, beliau ini basicnya dulu di multimedia Pak ya, produsen film Pak ya? Audiovisual. Audiovisual. Nah, itu gimana sih Pak? Kenapa suka ke audiovisual itu? Oh, apa ya? Awalnya tuh nonton film Indonesia. Pas lagi film Indonesia nggak terlalu banyak lah di bioskop. Wah, terus terkesima. Iya. Wah, bagus ya. Kayak seru ya kuliah belajar film tuh kayak seru, bikin ini itu ya. Terus cari-cari tahu ternyata ada sekolah film di Indonesia atau di Jakarta adalah. Ya udahlah, jadi masuk deh. Gitu. Jadi emang sukanya yang berbau-bau kreatif sih, bukan cuma audiovisual. Tapi emang basic di situ. Tapi dulu kan kuliah juga di iya, kuliahnya emang ngambil film dulu. Jadi emang ya makin mendalami lagi untuk masalah audiovisual production. Tapi ternyata nggak semudah yang seperti dibayangkan. Iya. Karena kuliah belajar film susah juga. Iya. Gitu. Ya seru sih. Kita nih jangan lupa kita sekarang ada di Sari Delicatessen, susah ya. Oh iya, Sari Delicatessen and Cafe. Ada di Saripan Pasifik Jalan Tamrin. Oh iya. Enak nggak kopinya? Enak Pak. Nah, ini enak nih, smoothies. Juara emang. Jangan lupa pada beli ya. Nah, kita mau ini sekarang udah mau menuju 2025 nih. Iya nih Pak, 2025 Pak. Kemarin 2024 kita diramaikan oleh politik ya Pak ya. Iya, politik Pilpres sama pilkada. Sama banyaknya hal yang aneh-aneh ya 2024. Iya. Apa tuh? Coba. Kalau Bung apa yang paling diingat dari 2024? Apa ya? Pilpres sih Pak. Pilpres ya. Iya. Banyak juga sebenarnya. Apa? Ada masalah Agus-Agusan tuh. Oh iya, Agus Buntung, Agus. Semua Agus kayaknya kena tuh, Buta. ada iya ya. Pak Agus Nipta. Masalah yang namanya Agus di 2024. Penghujung lagi ya. Ada penghujung tuh, jadi. Iya, terus ada apa lagi ya? Banyak yang fenomenal lah ya. Mudah-mudahan di 2025 dengan adanya pemerintahan baru sih kita makin bagus lah secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau di 2025 trennya kemana menurut Bung? Tren anak muda. Lebih ke entrepreneur ya, maksudnya lebih bisnis sih. Pengennya sih niatnya ya tetap menjalani bisnis ya. Soalnya kan kalau kita ke pemerintahan juga harus, iya maksudnya yang lebih jelas-jelas aja sih, pasti ya kita pengen punya bisnis sendiri. Betul. Tapi kan kalau bangun bisnis sendiri daya beli sekarat. Itu gimana tuh menurut Bung? Ya itu kita harus baca market dulu, maksudnya kan saya emang basicnya juga jualan Pak, jualan makanan ya. Kerupuk Indramayu, khas Indramayu, dan itu emang ya dibilang turun enggak, dibilang naik juga enggak, maksudnya udah ada marketnya sendiri. Harus riset pasar juga. Udah ada riset pasar. Emang ini boleh sambil vape boleh? Boleh. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? 2025 kesannya dulu deh, 2024 gimana? 2024 kesannya ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Namanya hidup pasti tertatih-tatih ya. Iya. Nggak mulus-mulus banget. Iya. Jalanan aja nggak mulus-mulus banget. Kadang harus perlu ditambal itu seperti kata Bernadia, untungnya hidup terus berputar, ya kan? Bener. Itu paling menurut saya lagu yang paling bisa menggambarkan 2024. Benar kan? Tapi harapan buat 2025 itu apa Pak? Ya harapannya nggak usah muluk-muluk ya, yang penting bisa hidup dengan
bahagia, happy dengan keluarga, dimudahkan segala urusan. Ya kalau ada terseok-seok dikit nggak usah lama-lama. Terus kalau kalau saya apa gue boleh? Boleh gue. Iya boleh, bebas. Kalau gue sih 2025 pengennya jangan banyak ngeluh. Jadi apapun yang terjadi ya udah, emang udah suratannya begitu. Jadi misalkan kan kadang kelebihan 20.000 nih misalkan. Iya. Wah, ini tadi kelebihan 20.000 ya. Terlalu dipikirin, ternyata nggak boleh itu sebenarnya. Jadi emang ya udah, oh emang kelebihan 20.000. Ada kan kita kan terbiasa gitu mungkin ya dari apa ya, dari waktu kita kecil mungkin ya, Iya. atau lingkungan juga gitu ya, atau Pengaruh banyak mindset ya sih Pak ya. mindset budayanya Iya. kita begitu juga, kepikiran budayanya Melayu. Padahal mah sebenarnya ini kata sohib saya sih, kata sohib gue ya gitu ya. Ya udah kalau ini gak usah banyak ngeluh, karena pasti itu ada hikmahnya. Karena orang ada hikmahnya mulu ya, padahal ya kalau kita tenang mikirin, oh iya ini hikmahnya ini, misalkan tadi jatuh, aduh jatuh, ternyata jatuh bisa menyelamatkan kita dari Tabrakan, tabrak bisa mendadak ya. ketinggalan kunci, ternyata bisa menyelamatkan dari apaan gitu, ntar ada Iya. yang sebelah sini Ambil juga. hikmahnya ya. Kan kadang salah artikan Iya. gitu. Kalau gue gitu sih. Iya. Kayaknya harus mengurangi banyak mengeluh, terus mengurangi apa ya, kalau sama keluarga kalau bisa hadirnya sepenuhnya, jadi handphonenya ditaruh dulu. Agak susah sih, handphonenya ditaruh dulu, jadi main beneran dulu sama anak-anak, jadinya dia punya kenangan, memori nanti kalau gue udah apa, kembali ke bumi duluan, dia punya, oh gue dulu sama Tapi ayah gue dulu gini nih gitu. background Pak Caca sendiri ini emang di apa sebutannya, multimedia ya, kreatif. Kreatif sih. Iya kreatif ya. Berarti emang basicnya atau gimana? Kenapa pilih itu? Basic saya sih bela diri sih basicnya. Oh basicnya bela diri. Oh iya sih. Kenapa Terlihat. kreatif ya, karena apa ya, nggak tahu ya, bukan nggak tahu ya, menyenangkan aja. Orang lihatnya kan kalau orang kreatif, wah santai nih, padahal dia kan mikir terus ya kan. Iya. Membuat sesuatu yang baru, Iya, apa yang orang nggak pernah pikirin. Ya kayak ini kan dulu sedotan dari plastik, sekarang dari kertas. Dulu buah-buahan cuma 1 biji di jus, ini sekarang jadi smoothies. Iya. Kan ini kan hasil pikir kreatif. Jadi kreatif bukan cuma di bidang tertentu doang. Kreatif tuh ya menjalani hidup juga perlu kreatif. Iya. Ya kan? Mentok sini ya, kayak lagi jalan misalkan, ke sini, nah, belok kanan, belok kiri gitu sih. Tapi background sendiri sih gimana sih Pak? Dulu maksudnya lebih ke pengalaman sih, dulu pernah jalanin apa aja? Jalanin apa aja ya, bikin banyak kan, bikin karya audiovisual sih. Film, series, terus apa, iklan, dokumenter, apa lagi, sampai weddingan juga ambil juga, pokoknya yang berupa audiovisual lah. Iya. Nah itu Pak, kita kan zaman kan sekarang apalagi tambah adanya AI ya, AI. Nah itu kan semakin dipermudah, tapi semakin dipermudah juga orang-orang mungkin ya kasarnya kita kurang kreatif ya. Kurang kreatifnya karena emang yang dulunya per divisi ada, kan udah tinggal chat GPT apa semua kan, bahkan tugas kuliah juga sangat mudah Pak. Benar. Itu gimana menurut Pak Caca sendiri? Memang membantu, kita nggak boleh, aduh nih bikin nanti kita tergusur. Nah itu justru harus jadi sebenarnya ya, teknologi harus kita gandeng, harus kita imbangi, ikutin, karena kita nggak bisa sama patokan sama yang dulu jadul ya kan. Kalau kita terus pola pikirnya di yang lama-lama, ntar ya nggak berkembang. Sedangkan kan namanya hidup sama dunia kan terus jalan, terus berevolusi ya kan. Tadinya lukisan cuman pakai kanvas, pakai krayon, pakai ini, sekarang pakai stylus. Terus pakai musik aja ada yang cuma gini-gini doang ya kan. Ya kan kita nggak tahu tuh ke depannya, apalagi mobil juga sekarang udah listrik.
Iya. Kita nggak tahu ya. Pokoknya jangan sampai kitanya sebagai manusia juga jangan mau serba gampang. Kalau Iya. menurut gua sih yang berbahaya adalah yaitu apa? Karena adanya teknologi jadi gampang nih. Kalau zaman gua dulu kan nyari apa-apa nyari referensi harus ke perpustakaan, Iya. harus nyari misalkan referensi dokter, harus nanya temen yang Dokter. keluarganya dokter, ke Hmm. rumahnya nyari buku-buku yang Iya. tebal-tebal, dibaca, dilihat lagi, distabiloin, difotokopi. Jadi Iya. itu nyangkut. Kalau sekarang kan ya orang lihatnya ya gampang, Iya. sama serba cepat ya sekarang. Kalau dulu kan ya nonton tuh lama. Kalau sekarang nggak usah jauh-jauh deh, anak gua aja kayaknya kalau nonton film dia nggak betah. Pernah nonton film lama banget nih, karena terbiasanya short. Iya, 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 iya benar. Iya, memang ya Pak, jadi ya itu pengennya instan karena terbiasa ngelihat tayangan audiovisualnya yang serba cepat, TikTok gitu ya kan. Iya, iya, iya. Kalau dulu kan nontonnya apa? Film, terus nonton apa lagi? Apa ya? Ya pokoknya tayangan. Oh iya Pak, nih selanjutnya saya mau bertanya kan, anak muda ini kan karena udah serba mudah, serba instan, kan daya juang dan mental juga pasti menurun dong, berpengaruh pasti kan berpengaruh. Nah, gimana menurut Pacaca sendiri terhadap Gen Z? terhadap anak muda lah khususnya ya? Nggak usah Apalagi sekarang Gen Z kan udah ada Gen Alpha kan? Iya, ntar ini diserang sama Gen Z. Gen Z nggak semua gitu, tapi hampir kebanyakan begitu. Iya, mostly. Gue sih sering ya beberapa kali lah Iya. punya fruit child, anak buah gitu, Oh iya. yang Gen Z. Dia nggak, ya beda ya culture ininya, daya juangnya. Jadi kalau kita kan ya kalau udah ngerjain satu, kalau ada yang bisa dikerjain lain ya udah kerjain aja. Kalau dia bukan job desk-nya apa-apa, bukan job desk-nya, lu harus sesuai job desk. Iya, iya. Ya lu nggak berkembang kalau pengennya semua. Terus kalau disuruh banyak ngeluh, kebanyakan ngeluh. Terus kalau dikritik, di komen, ntar ini merasa paling benar, padahal kan dia nggak tahu. Itulah ya, karena apa ya, anak sekarang tuh terlalu ini, kurang rasa rendah hati dan terlalu meremehin. Rasa rendah hati dan ingin belajar, terus nerimo kritik. Iya. Kurang ya. Kalau dikritik, lu gini doang nggak bisa, langsung wow, emang bos bisa, paling cuma bisa nyuruh doang. Lu kan lahirnya duluan bos lo dari lo. Iya. Emang bos lo langsung gede gitu kan nggak mungkin. Iya. Ya gitulah kalau gitu. Ya harus ya tergantung orangnya sih. Kalau menurut gua, kalau gua ketemu kayak gitu, gua nasehatin. Sampai nangis waktu itu pernah ada. Dia udah anak rantau tapi daya juangnya santai-santai aja. Gua sampai bilang, gua dulu yang anak rantau tuh, ya dia nyari kerja terus, dia sampai nginep, dia begini. Ya lu anak rantau, gua bahas. Orang tua lu tuh di sono di kampung berusaha biar lo bisa. Nah, lo di sini datang pas makan siang, enak bener. Lihat gua lagi mondar-mandir, lo malah pengen main PS. Alasannya ini biar akrab. Terus gua ajak ke ruangan, waktu itu lagi tahap editing ya di tempat studio. Harusnya kan ya dia masuk nih, cuma duduk-duduk doang. Gua bilang, lu duduk-duduk doang, gua mendingan ajak tukang beca. Ngapain? Iya. Ini lo kan di sini belajar stase atau apa, PKL lah. Iya. Tapi lo diem aja, ngapain kalau duduk doang mah? Gua ajak aja anak gua biar dia duduk doang. Ntar jawabannya, kan gua PKL di bar juga kagak. Iya, ya kan? Iya gitu. Kan? Karena money oriented sih anak muda sekarang. Emang segalanya perlu duit, tapi kan kalau lo pengen tahu sesuatu ya lo bertanya, emang telepati. Iya. Gitu. Ya, akhirnya gue tanya nih, tahu nggak ini apaan? Enggak bang. Ini tahu nggak apaan? Enggak. Itu dia lagi ngapain? Nggak tahu bang. Ya tanya lah, giling, diem aja.
Iya, Cuman benar tahu, benar. cuman tahu karena ada namanya doang. Itu udah Vinci ya, alatnya gitu. Buat apa fungsinya? Tahu nggak? Enggak. Oh. Iya, diem aja. Siap. Ngapain diem aja?